Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Pramudia Lansen dengan NIM 200302080. Saya kelas 1C semester 1, program studi Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Kupang. Ini adalah video review buku yang ke-15. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Prosesual Sosiologi. Volume ini mengumpulkan 9 makalah teoritis yang ditulis pada berbagai waktu dalam belasan tahun terakhir. Beberapa telah diterbitkan sebelumnya, dan beberapa diterbitkan dalam bahasa lain atau di tempat yang tidak jelas. Beberapa tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun di permukaan mereka membahas berbagai topik, makalah-makalah ini berbagai tema yang sama di bawahnya: elaborasi pendekatan prosesual di dunia sosial. Yang penulis maksud pendekatan prosesual adalah pendekatan yang mengandalkan bahwa segala sesuatu di dunia sosial terus-menerus dalam proses pembuatan ulang dan pelepasan dirinya. Dunia sosial tidak terdiri dari unit-unit atom yang interaksinya mematuhi berbagai aturan seperti dalam pemikiran para ekonom. Juga tidak terdiri atas entitas sosial besar yang membentuk dan menentukan kehidupan kecil individu seperti dalam sosiologi, Durkheim dan para pengikutnya. Juga tidak terdiri dari konflik antara unit-unit tertentu seperti dalam karya Marx dan banyak penirunya. Belum ada struktur simbolik menentukan bahwa bentuk persepsi kita tentang dunia sosial seperti dalam tradisi yang mengikuti dari Geertz dan Scandale. Ini semua adalah tradisi yang berbeda dan masing-masing memiliki keberhasilan dan analisis urusan manusia. Tetapi pendekatannya di sini berbeda. Dalam ringkasan bab ini terdapat 9 bab. Bab yang pertama yang berjudul Historical of Individuals, yang kedua Human Nature in Processual Thinking, yang ketiga Link Ekologis, yang keempat Lyrical Sociology, yang kelima Problem of Excess, yang keenam The Idea of Outcome, yang ketujuh Social Order and Process, yang kedelapan Inequality as Process, yang kesembilan Professionalism, Empirical and Moral. Bagian pertama dalam buku ini berisikan tentang artikel yang berbeda. 3 bab berikut membahas ontologi sosial. Mereka menggabungkan pendekatan proses terhadap sifat individu dan entitas sosial. Memang argumen akan dibuat bahwa individu adalah entitas sosial, tidak berbeda banyak dengan tujuan dari birokrasi, gerakan sosial, dan kelompok. 2 bab pertama pada awalnya ditulis sebagai kuliah konferensi dan dibiarkan dalam nada informal yang khas dari kuliah semacam itu. Yang ketiga sebaliknya, adalah ceramah menjadi artikel dan karena itu memiliki mesin yang lebih ilmiah. Sini catatan kaki dan referensi. Namun ketiga bab ini berdiri dalam tradisi prosesualitas yang sama. Menanggapi hakikat sejarah kehidupan sosial, mereka mulai dari premis bahwa dunia sosial adalah dunia yang terus berubah. Stabilitas karena harus dijelaskannya. Mereka menerima begitu saja bahwa proses sosial adalah salah satu momen dan terlebih lagi momen itu bersifat lokal atau hadir dalam pengertian spasial dan temporal dari kata tersebut. Peristiwa adalah perwujudan dari aksi dan interaksi lokal yang mengikat kontingensi. Masa kini menjadi hubungan dan struktur baru yang menjadi kendala dan potensi saat berikutnya. Masa lalu asumsi semacam itu seharusnya kita mempelajari kembali sifat unit tradisional analisis sosial, individu dan struktur sosial. Hasilnya memiliki implikasi yang mengejutkan. Pada bagian kedua, terdapat 2 artikel. Dalam 2 artikel ini mulai bergerak melampaui sketsa awal dari posisi prosesual ini. Masing-masing dimotivasi oleh pembalikan teoritis sederhana yang pada pandangan pertama tampaknya tidak ada hubungannya dengan prosesualisme. Pertanyaan pertama adalah seperti apa analisis sosial tidak dapat diatur di sekitar narasi seperti kasus atau kelompok variabel. Pertanyaan kedua adalah seperti apa analisis sosial jika tidak fokus pada kelangkaan sebagai problema utama kemanusiaan. Tapi sementara pernyataan-pernyataan awal ini tampaknya tidak berhubungan dengan prosesualisme. Memang pertanyaan pertama hampir terlihat anti-prosesual, masing-masing dengan cepat berputar ke dalam keterlibatan langsung dengan posisi prosesual. Seperti bab 3 dan 4, masing-masing dalam genre publikasi akademis standar didokumentasikan, diperdebatkan dengan tepat. Dan sementara masing-masing mulai dengan pengantar singkat dan menekankan bahwa hubungan dan argumen prosesual
yang lebih dari buku tersebut, saya meninggalkan masing-masing dalam bentuk teoritis asli yang lengkap dan motivasi asli menyusun teka-teki utamanya. Pada bagian ketiga ini terdapat 2 artikel. 2 artikel ini berikutnya membahas salah satu pertanyaan sentral dari proses, apa hasilnya? Jawaban kami biasanya kita bertanya, ini lebih dirumuskan, disiplin memiliki kesepakatan tentang sifat dan waktu variabel dependen di mana mereka menang hasil, dan saat sedikit refleksi tentang mengapa kita memilih bentuk dan waktu tertentu dari hasil yang sebenarnya kita pilih. Namun, ada satu hal yang jelas, seringkali kita memikirkan tentang hasil, kita memikirkan apa itu baik dan buruk, memprediksi hasil selalu penting untuk memastikannya. Tetapi kami yang pedulikan bukanlah akurasi, spesifik, dan perspektif, tetapi kualitas moral dan dari hasil aktual. Dengan 2 bab tentang hasil ini, penulis beralih ke kualitas proses sosial yang syarat nilai, dan kami mulai menjadikan karakter yang syarat nilai itu sebagai inti dari pertanyaan penulis. Bab 6 menanyakan tentang hasil individu, mengingat bagaimana mestinya bahwa fakta hasil individu selalu hanya sementara stasiun jalan menuju hasil akhir yang tidak diragukan lagi. Bab 7 menanyakan pertanyaan setara tentang entitas sosial. Pertanyaan bukan tentang hasil, tetapi tentang keteraturan, keadaan sistem sosial pada waktu tertentu. Tidak seperti individu, entitas sosial tidak selalu mati. Jadi pertanyaan tentang keteraturan memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan hasil. Kedua bab tersebut mempertahankan bentuk teoretis aslinya, memiliki beberapa kerumitan, dan karenanya akan dibahas secara berguna di sini. Dan pada bagian terakhir, bagian yang keempat ini terdapat 2 artikel. Artikel yang pertama berjudul Equality as Process, dan artikel kedua yang berjudul Professionalism, Empirical and Moral. Dua bab ini di bagian terakhir melanjutkan langkah normatif dari bab-bab tentang hasil keteraturan. Tapi di sini lensa normatif diaktifkan sosiologi itu sendiri. Pendekatan prosesual memunculkan pertanyaan yang sudah lama mencengkerkan tentang pertanyaan bebas nilai. Dengan cara yang sangat mendesak, ontologi prosesual menjelaskan bahwa semua realitas empiris kehidupan sosial sebenarnya adalah nilai yang membeku dari satu jenis atau lainnya. Keluarga bukanlah institusi sosial dalam beberapa ruang analitik transsentral. Ini adalah pola pengelompokan individu terkait saat ini yang telah tumbuh dari proses evaluasi dan transformasi yang berkelanjutan. Ini didorong oleh pemilihan tindakan dan nilai aktual dari orang-orang yang sekarang membuat keluarga setiap hari dari materi yang tidak hanya mencakup kelompok kerabat tertentu, tapi juga dikodekan tetapi masih dalam bentuk garis keturunan, yaitu berisiko, sebagai simbol budaya dan ideologi serta komitmen moral bebas. Yang pertama dari keduanya memiliki topik utama sosiologi Amerika kontemporer. Ketidaksetaraan ini mulai dengan demonstrasi sederhana bahwa konsep ketidaksetaraan kita secara inherent normatif. Karakter empiris yang tampak nyata dari ketidaksetaraan hanyalah sebuah warna lokal yang didorong oleh urgensi politik sosial yang merupakan salah satu dari banyak kendala ekologis yang mengelilingi kita. Mengikuti garis besar bab 6, bab ini membahas kemudian masalah-masalah tertentu dalam pengukuran ketimpangan, menunjukkan bagaimana ini bukan hanya masalah metodologis, tetapi seringkali juga bermasalah normatif. Argumen tersebut kemudian beralih secara khusus ke masalah yang diangkat untuk konsep ketidaksetaraan oleh kegagalannya untuk mengenali karakter prosesual dan dunia kehidupan. Ketidakkemampuan untuk berbicara secara koheren tentang ketidaksetaraan selama jalan hidup, konsep kesempatan yang sama yang berbeda dengan semua yang kita ketahui tentang bagaimana diri individu berkembang seiring waktu, kegagalan untuk menghadapi masalah normatif dengan mengartikulasikan tatanan sosial dan hasil individu. Bab ini ditutup dengan contoh ilustrasi singkat. Bab ke-9 membahas
masalah kebebasan nilai secara lebih formal dengan memeriksanya dalam kehidupan analisis sosial. Di sini saya fokus pada masalah apa yang saya sebut aliensi pengetahuan, menerbitkan salah satu teori dunia sambil menjalankan kehidupan Anda atas dasar yang lain. Kami ilmuwan sosial semua menerbitkan artikel tentang ketidaksetaraan dan fakta bahwa anak-anak tertentu diuntungkan oleh latar belakang keluarga, moral budaya, dan sejenisnya. Tetapi hampir semua dari kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keuntungan-keuntungan itu pada anak-anak kita sendiri. Saya membayangkan sangat sedikit dari kita yang ingin hidup di dunia di mana status sosial dan prestasi anak kita sepenuhnya terlepas dari masukan apapun dari diri kita sendiri. Namun ini sebenarnya adalah hipotesis null implicit dari literatur ketidaksetaraan, seperti yang dicatat pada bab 8 dan bab 9 membahas ketidakkonsistenan ini di bidang keahlian saya sendiri. Saya mulai menjalankan kehidupan profesional penulis menurut yang sangat berbeda. Bab ini sosiolog maupun di luarnya. Ini juga mencatat masalah dengan posisi Weber tentang kebebasan nilai. Kemudian beralih ke pemeriksaan analisis sosial, moralitas Durkheim yang mengarah ke pemeriksaan serupa dari aplikasi Toklat-Parson dari analisis Durkheim untuk profesi. Masalah analisis ini tidak efektif. Saya mengungkapkan penjelasan pragmatis tentang moralitas profesional yang di dalamnya kita mengakui kualitas empiris dan moral dari proses sosial itu sendiri secara bersamaan. Buku ini ditutup dengan epilog pendek mengulang topik sosiologi humanis. Yang pertama kali diperkenalkan di bab keempat. Yang saya maksud dengan sosiologi tertentu, maksud saya lebih tepatnya sikap penyelidikan yang ada apapun disiplin, metode, dan teori kita pertama-tama menentukan kewajiban untuk memahami dengan istilahnya sendiri realitas sosial yang kita pelajari, apakah itu dengan kita dalam ruangan dan waktu sosial atau jauh. Inti dari sosiologi sebagai perusahaan, apakah kuantitatif atau kualitatif, historis atau kontemporer, publik atau profesional, harus sifati umat manusia dengan subjektif analitas kita. Kita juga akan dipelajari zaman kita dan itu wajib bagi kita untuk mempelajari orang lain sebagaimana kita dipelajari.